Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cita Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Profesi Guru Calon Guru Gelombang kedua tahun 2024 dari kelas PGSDE. Di sini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual topik kedua, yaitu mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai dasar-dasar pendidikan Indonesia. Konsep pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Yang pertama, yaitu pengajaran sebagai sebuah proses pendidikan untuk memberi ilmu atau manfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, yang mana pengajaran adalah suatu cara untuk menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran sendiri bagian dari pendidikan dan mengajar bagian dari mendidik. Kemudian pendidikan adalah tuntunan yang dapat diberikan kepada anak agar anak menemukan kekuatan kodrat dan dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat menebarkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai segala keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Selanjutnya yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 4 dasar-dasar pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Selanjutnya, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang memperhatikan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman yang mana pendidikan berkaitan dengan isi dan irama peserta didik. Layaknya petani yang menanam padi, dia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Bagaimanapun, ikhtiar terbaik yang dilakukan oleh petani untuk tumbuhnya padi tidak akan dapat membuat tanaman padi menjadi tanaman jagung atau tanaman lainnya. Seperti kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya unik, tidak dapat atau tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Menurut kodrat alam, saat ini pendidikan dalam perspektif global menekankan konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia, dan kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Pendidikan zaman ini tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan akhirnya melancarkan hidup. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa, yaitu seorang guru. Selain seorang guru, tentunya dari pusat pendidikan juga ikut berkontribusi dalam tumbuh kembangnya kodrat dan potensi yang dimiliki oleh murid, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu pendidikan budi pekerti. Pembelajaran yang berdasar pada pendidikan yang memerdekakan dan berpusat pada peserta didik tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan budi pekerti yang berfokus pada proses bukan hasil dan mengikuti perkembangan zaman. Membentuk budi pekerti pada murid dengan perpaduan antara cipta, yaitu pengetahuannya atau kognitif yang menajamkan pikirannya, olah karsa afektif yang menghaluskan perasaannya, sehingga menciptakan karya psikomotor yang mampu memperkuat kemauannya. Dan yang terakhir adalah pendidikan sistem Among. Pendidikan sistem Among ini, guru berperan sebagai pembimbing dan pendamping peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memperkuat karakter serta keterampilan sosial.
Pendidikan sistem AMO yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara dan diterapkan pada perguruan taman siswa telah mewariskan akal bakal dari sistem pendidikan yang berlandaskan pada budaya lokal Indonesia. Pengajaran di taman siswa bertumbuh pada dua prinsip utama, yaitu Among dan Pamong. Prinsip Among mendapatkan siswa sebagai target serta prioritas utama yang harus dilayani, sedangkan Pamong menitik beratkan tugas pengajar untuk memberikan fasilitas, motivasi, inspirasi, dan kondisi bagi siswa untuk belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka belajar secara individual atau kemerdekaan belajar siswa. Guru dalam mengajar dan mendidik peserta didik menerapkan karakter patrap guru atau tingkah laku seorang guru yang menjadi panutan peserta didik dan masyarakat. Sesuai dengan sistem Pamong yang bertugas menyediakan contoh sesuai dengan prinsip Ingarso Sung Tulodo, Imadjo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Guru yang Ingarso Sung Tulodo di muka memberi teladan atau contoh. Peran guru sebagai seorang guru menjadi seorang penuntun jalan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Selain itu memberikan teladan pada peserta didik dengan bersikap, berbuat, dan berpikir yang baik. Kodrat yang ada dalam peserta didik menjadi tugas seorang guru bersama orang tua dan sekolah untuk merawat, menuntun, dan menumbuhkannya dalam mengembangkan potensi serta minat masing-masing anak atau kodrat diri, kondisi dan budaya di mana anak tumbuh atau kodrat alam dan kebutuhan peserta didik, serta perkembangan zaman atau kodrat zaman. Guru yang Imadjo Mangunkarso di tengah membangun semangat atau cita-cita. Peran seorang guru menjadi seorang fasilitator yang memiliki peran penting untuk memantik stimulus agar tercipta prakarsa dan ide-ide cemerlang dalam diri peserta didik. Kemudian, guru yang Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan, mengikuti, dan mendukung. Peran seorang guru dengan dapat memberikan dorongan kepada peserta didik untuk memiliki keberanian dalam menggapai cita-citanya. Guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki peserta didik. Dan guru harus bisa melihat keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem Among yang artinya guru meski di belakang tetapi memengaruhi dan memberi jalan kepada anak didik untuk berjalan sendiri, mengikuti di belakang sambil memberi pengaruh dan tidak menarik-narik anak dari depan, membiarkan mereka mencari jalan sendiri. Jika anak-anak salah jalan, barulah Pamong memberi pengaruh menuju jalan yang benar. Yang terakhir, refleksi 4 dasar pendidikan. Guru harus dapat mengimplementasikan 4 dasar pendidikan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dan mencapai kemerdekaan belajar oleh peserta didik untuk menghadapi tantangan perkembangan abad ke-21, serta mendorong mereka untuk menjadi manusia seutuhnya yang dapat berkontribusi positif di lingkungannya, sekolah, dan keluarga. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.